Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atifah Rahmi. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Pendidikan Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Habib Anwar Al-Ansori MPD selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pertama, jelaskan pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi pendidikan mengupas tentang hakikat pendidikan. Epistemologi pendidikan membahas tentang asal-usul atau sumber pendidikan, metode pembangunan pendidikan, unsur-unsur pendidikan, sarana pendidikan, dan sebagainya. Aksiologi pendidikan mengkaji tentang nilai guna dari pendidikan. Nomor 2, jelaskan aliran pendidikan konservatif, rasional, religius, pragmatis. Aliran pendidikan konservatis bermulai dari suatu konstruksi filosofis yang lebih banyak berkiblat pada aliran filsafat pendidikan perennialisme dan esensialisme. Pendidikan tidak jauh beda dengan proses transfer nilai yang kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup. Aliran religius rasional. Aliran pemikiran pendidikan ini mengakui bahwa semua ilmu dan sastra yang tidak mengantarakan pemiliknya menuju kehidupan akhirat dan tidak memberikan makna sebagai bekal di sana, maka ilmu demikian hanya akan menjadi bumerang bagi pemilik tadi kelak di akhirat. Aliran pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang dimaksud dengan kebenaran adalah jika melihat kepada akibat-akibatnya atau hasil yang bermanfaat dan secara praktis. Nomor 3, jelaskan mengenai konsep pendidikan Islam menurut tokoh seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Al-Zarnuji, dan Abdullah Nashih Ulwan. Konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali dan Al-Narnuji adalah suatu proses jiwa untuk memahami makna sesuatu sebagai upaya pembentukan akhlakul karimah guna mendekatkan diri kepada Allah demi mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Konsep pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pembentukan manusia sebagai sosok yang penuh dengan pemahaman secara benar, sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam, dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-harinya secara konsisten, meskipun pemahaman sebuah ilmu itu penting. Konsep pendidikan menurut Abdullah Nashih Ulwan adalah melalui keteladanan, pembiasaan, pemberian nasihat, pengawasan, dan pemberian hukuman. Nomor 4, jelaskan ciri khas dari filsafat pendidikan: idealisme, realisme, materialisme, pragmatisme, eksistensialisme, progresisme, perennialisme, dan esensialisme, serta bagaimana kontribusi terhadap pendidikan agama Islam. Aliran filsafat idealisme adalah filosofis yang mempunyai ciri khas yang berpusat bahwa ide hanya kebenaran realitas dalam mencari sebuah kebenaran, keindahan, dan keadilan yang ada. Plato orang yang mencetuskan pandangan bahwa aliran idealisme yang termasuk di dalam bukunya terdapat dua dunia, yakni dunia spiritual yang abadi, permanen, dan universal. Dapat dipahami bahwa aliran idealisme adalah suatu aliran filsafat yang memiliki cara pandangan bahwa hakikat segala sesuatu terjadi kepada ide manusia. Kebenaran yang nyata sebenarnya muncul lebih dahulu adalah realitas ide dan pikiran, bukan dari hal-hal yang bersifat materi. Aliran filsafat perennialisme. Perennialisme adalah suatu aliran pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme lahir bereaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme berpandangan bahwa situasi dunia ini sudah dewasa dan penuh kekacauan, keraguan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Sasaran yang ditawarkan pada kaum
perennialisme merupakan jalan mundur ke belakang dengan menggunakan kembali nilai atau prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kuat di zaman kuno dan abad pertengahan. Pandangan Plato dan Aristoteles mewakili peradaban kuno Yunani serta ajaran Thomas Aquinas dari abad pertengahan. Kaum perennialisme mempercayai adanya ajaran dari tokoh-tokoh tersebut mempunyai kualitas yang dapat dijadikan tuntunan hidup dan kehidupan manusia pada abad ke-20 ini. Aliran filsafat esensialisme merupakan aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali pada kebudayaan lampau. Yang paling dipedomani adalah Renaissance, yaitu tumbuh dan berkembang di area abad 11, 12, 13, dan 14 Masehi. Aliran filsafat progresivisme. Aliran progresivisme dapat diartikan secara umum sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Progresivisme disebut juga instrumentalisme karena aliran ini beranggapan bahwa kemampuan intelijensi manusia sebagai alat untuk hidup, untuk mengembangkan kepribadian manusia. Filsafat progresivisme dalam pendidikan adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka. Dengan demikian, mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah seperti memberikan analisis, pertimbangan, dan pembuatan kesimpulan, menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Filsafat materialisme yaitu suatu filsafat di mana material merupakan dasar dari segala sesuatu yang ada, dan semua hal lain tergantung kepada material ini. Dan pada hakikat, realismenya adalah materi bukan spiritual atau supernatural. Jadi materialisme merupakan paham yang menyatakan bahwa yang nyata hanyalah materi. Contohnya dalam pengajaran materialisme ini yaitu semua pengajaran terpusat dari guru dan tidak memberi kebenaran kepada muridnya. Guru di sini mempunyai kekuasaan untuk merancang, mengatur, dan mengontrol proses pembelajaran. Aliran filsafat pragmatisme. Pragmatisme adalah suatu aliran modern yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan peraturannya, akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Aliran ini bersedia menerima apa saja asalkan praktis. Pengalaman-pengalaman pribadi, mistik, semua bisa diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan asal membawa akibat yang praktis, yang bermanfaat. Dengan demikian, dasar pragmatis adalah manfaat bagi hidup praktis. Ajaran ini memandang realitas sebagai sesuatu yang segera ada secara tetap mengalami perubahan terus-menerus. Pragmatis adalah salah satu aliran yang lebih mementingkan orientasi kepada pandangan anti-prosentis, kemampuan beraktivitas dan pertumbuhan manusia ke arah hal-hal yang bersifat praktis, kemampuan kecerdasan dan individual serta perbuatan dalam masyarakat. Di Amerika Serikat, tokoh aliran pragmatisme adalah William James dan John Dewey. Di Inggris ada F.C. Hiller. James mengatakan bahwa kebenaran tidak yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, dan terlepas dari segala akal yang mengenal. Filsafat realisme adalah berusaha untuk memberikan edukasi kepada murid bagaimana cara mengembangkan potensi-potensi yang ada dimiliki oleh murid tersebut semaksimal mungkin berdasarkan pada hal atau beda yang nyata yang terlihat oleh indera. Murid juga diajarkan untuk memiliki kepekaan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial di masyarakat. Filsafat eksistensialisme memiliki ciri khas yaitu individu bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa
memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebenarnya bukan tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, tetapi seseorang eksistensialisme sadar bahwa kebenaran bersifat relatif, karenanya masing-masing individu bebas menentukan sesuatu yang menurutnya benar. Kontribusi ilmu filsafat terhadap pendidikan Islam sangatlah besar, di mana dari filsafat ini lahirlah banyak pikiran-pikiran yang sebelumnya tidak nyata menjadi nyata, yang sebelumnya tidak paham menjadi paham, dan lain-lain, sehingga ilmu filsafat ini secara tidak langsung memajukan peradaban semua manusia, termasuk dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, para pendidik atau guru juga menggunakan ilmu filsafat ini untuk mencegahkan problematika pendidikan Islam dan menyusun teori-teori pendidikan Islam. Filsafat berfungsi memberikan arah agar teori-teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh para ahlinya lebih jelas dan terukur, sehingga ilmu filsafat juga dapat dikembangkan sesuai dengan ajaran Islam. Nomor 5, analisis dan beri tanggapan mengenai konsep merdeka belajar. Belajar merdeka dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Konsep kebijakan merdeka belajar yang direncanakan oleh Mendikbud Nadiem Makarim tersebut terdapat kesejajaran antara konsep merdeka belajar dengan konsep pendidikan menurut aliran filsafat progresivisme John Dewey. Kedua konsep tersebut sama-sama menekankan adanya kemerdekaan dan keleluasaan lembaga pendidikan dalam mengeksplorasi secara maksimal kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang secara alamiah memiliki kemampuan dan potensi yang beragam. Jadi, menurut saya, program Merdeka Belajar ini bagus. Hanya bagaimana meletakkan konteks pendidikan yang utuh. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.